bulan ini adalah True Freedom in Christ dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan Yesus kami dapat bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, yang sebentar juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini sempurna atas-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, campur tanganlah atas segala apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the worship. Shalom Millennials, yay! Ketemu lagi di ibadah Rise Up Online Service. Kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan nama Dia, kita mau katakan betapa hebat. Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau angkat pujian ini dari awal, katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau sama-sama katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi lebih sukacita, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk seminggu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan Dia baik dalam hidup kita. Kita mau serukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. In my life laid down, I'm surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness
worship you, I live to worship you, I live and live to worship you. To worship you, I live to worship you, I live and live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. We worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. We worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus, lebih lagi dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba ya Bapa. Kalau kami pada saat ini semua dalam keadaan baik-baik, terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicara kepada kami Roh Kudus. Berikan hikmat dan urapan daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau bicarakan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tema khotbah kita pada bulan ini, yaitu bulan Agustus, adalah True Freedom in Christ, kemerdekaan sejati dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan persepuluhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu Tuhan. Pada saat ini, setiap tangan-tangan yang terangkat diberkati berlimpah-limpah dalam memberikan persepuluhan, persembahan syukur, diakonia, diberkati berlipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-puji bagi namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. True freedom in Christ, kemerdekaan sejati dalam Kristus. Terambil dari Galatia 5 ayat 1.
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka pada saat itu kita sudah dimerdekakan. Yaitu kemerdekaan yang sejati. Karena itu setiap daripada kita bahwa saat ini percaya bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Maksudnya apa? Yang pertama, bahwa kita tidak berada di dalam hukum dosa dan hukum maut lagi. Roma 8 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Indonesia adalah negara yang merdeka. Dia independen, berdaulat, tidak berada di dalam kuasa daripada negara lain, tidak ada di dalam penjajahan, tapi dia adalah negara yang berdaulat, independen, bisa membuat peraturan sendiri. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia, demikian juga kita yang ada di dalam Kristus Yesus, bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut. Kita sekarang adalah orang-orang yang bebas. Kita bebas untuk menerima berkat-berkat daripada Allah, janji-janji Allah yang kita akan menerimanya dengan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita lebih daripada apa yang kita perlukan. Poin 2, bagi yang kita merdeka, tidak perlu takut lagi. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak perlu takut lagi. Sebagaimana kalau kita satu negara di dalam penjajahan, dia disiksa, ditindas, bahkan kerja paksa. Kita tahu bagaimana masa penjajahan di Indonesia, kalau kita dengar daripada orang tua ataupun kakek nenek kita, bagaimana juga bangsa Israel waktu berada di Mesir. Tapi ini saat ini sekarang kita sudah bebas. Kita dibebaskan. Kita tidak perlu takut lagi. Bahkan kita menyebut Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Bapa kita di sorga melebihi Bapa yang ada di dunia ini. Dia menyediakan segala sesuatu kepada kita. Dengan kasih karunia-Nya, semua telah diberikan pada kita. Dan kita sebagai anaknya hanya tinggal meresponi dengan iman. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 15, katakan demikian. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita sebagai anak dari Bapa kita, harusnya kita percaya bahwa kita memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Poin yang ketiga, jaminan keselamatan dan jaminan masuk surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin kita ingat ada satu pepatah yang katakan, banyak jalan menuju Roma, tapi keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Elon Musk itu merencanakan satu saat dalam waktu, bahkan dia menginginkan dalam waktu dekat ini, manusia bisa tinggal di Mars. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa mereka bisa menyediakan tempat tinggal di sorga. Hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi kita untuk tinggal di sorga. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan 6 ini adalah jaminan keselamatan bagi kita dan jaminan masuk sorga, bahkan tinggal di sorga. Bapa sudah menyediakan tempat tinggal bagi kita. Tidak ada satupun negara ataupun perusahaan, bahkan juga siapapun di muka bumi ini yang mereka bisa menjamin kita untuk masuk dan tinggal di sorga. Hanya Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa menjamin kita, yaitu dengan memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kita. Karena itu, ada 3 hal kemerdekaan sejati dalam Kristus yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak berada lagi dalam hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, tidak perlu takut lagi. Yang ketiga, memberikan jaminan keselamatan dan jaminan masuk surga. Sebagaimana kita warga negara Indonesia, ada hak dan kewajiban, begitu juga setiap daripada kita yang sudah menikmati kemerdekaan yang sejati ini. Pasti ada hal-hal yang kita harus lakukan, yaitu kita harus berbuah untuk kerajaan surga, yaitu dengan talenta yang sudah diberikan kepada kita. Ingat bahwa kita adalah anak-anak kerajaan, berbeda dengan anak-anak dunia. Pengerja berbeda dengan jemaat, dan leader berbeda dengan pengerja. Buah yang kita hasilkan haruslah manis, bukan asam. Dan bertambah manisnya buah tersebut, itu akan dinikmati oleh banyak orang. Jadi buah yang manis itu harus dinikmati oleh orang sekitar kita. Jadi yang merasakan itu adalah orang lain, bukan diri kita sendiri, bukan dikip untuk kita sendiri. Ingat, jeruk tidak makan jeruk. Jeruk Medan tidak dinikmati oleh orang Medan saja, tetapi dinikmati oleh seluruh Indonesia. Durian Medan juga tidak dinikmati oleh orang Medan saja, tapi seluruh Indonesia. Mangga Indramayu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang Indramayu saja, tetapi dinikmati oleh seluruh Indonesia. Benar, sekarang kita lagi pandemi, harus ada prokes ketat. Tapi teknologi juga sudah canggih. Lakukan sesuatu, jangan diam saja. Bergerak,
aktiflah. Untuk kita semua anak-anak kerajaan Allah, minimal aktif di kul. Berbuah, lipat gandakan talenta. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hai Lewi, bangkitlah dan menjadi teranglah. Yes, I care. Tuhan berkati. Mari kita satukan hati, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bisa siapkan roti ataupun juga crackers ataupun juga anggur atau sirup. Mari kita satukan hati. Shikikara parapa yekekara parapa yekekara parapa yekekara parapa yekekara parapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkaulah Tuhan yang memerdekakan kami secara sejati ya Tuhan. Kemerdekaan sejati kami nikmati. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, urapi setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya darah-Mu, tubuh-Mu, yaitu bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, bahkan juga memberkati kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Kami siap dalam perjamuan kudus. Shikikara para. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil juga cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan dan cawan perjamuan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dan minum, dan kita bisa buka masker dan jangan ada yang berbicara. Mari ucapkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira bara 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 bara, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang ada sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri kita di organ yang sakit. Apakah itu di kepala, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, ataupun juga di tangan, di kaki. Saya dengan para pengerja sepakat dengan Bapak Ibu. Sesuai dengan Matius 18 ayat 19 dikatakan,
Kalau dua orang sepakat, maka apapun yang kita minta, itu akan terjadi. Karena itu pada saat ini, segala sakit penyakit yang disentuh oleh, yang ada di organ yang disentuh oleh tangan kiri, kami cabut keluar sakit penyakit tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut segala sakit penyakit yang disentuh oleh tangan kiri. Di organ yang sakit tersebut kami cabut keluar sakit penyakit. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan organ tersebut dibasuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dan sehat. Hai organ tubuh, jadilah sembuh dan sehat. Kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat juga kedua tangan kita. Kita berdoa mengenai keuangan ekonomi. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana teman-teman firman Tuhan hari ini? Gue percaya kalian semua diberkati. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mari tetap taat pada arahan pemerintah, patuhi prokes 5M, dan jaga kesehatannya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.